Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul, ingin memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, datang Tuhan, beribadah Tuhan, di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu Tuhan. Kami mau membawa rasa syukur kami Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai kami Tuhan. Luar biasa Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, kami tidak mau pulang dengan biasa-biasa saja Tuhan, tetapi dengan luar biasa. Tidak ada yang terlewati Tuhan, tetapi Tuhan semuanya Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan siap memulai ibadah ini Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh
memuji nama Tuhan, katakan amin. Yes, beri tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita. Yes, kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Sebelumnya coba kasih senyum yang baik ke samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus, sungguh dahsyat. Happy Sunday. Yes, kita angkat pujian kita. Ada kuasa di dalam namanya. Kita mau bakar lagi dengan api kemuliaannya, amin. Yes, Jesus.
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Doa syafaat akan diadakan hari Kamis tanggal 18 Juli pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Ibadah tin akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4.30 sore, bertempat di gereja, dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doa puasa dimulai tanggal 19 Juli pukul 10 malam sampai dengan tanggal 20 Juli pukul 6 sore, dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 siang. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Kelas Grow Pelajaran 1 akan dimulai sehabis pulang ibadah Minggu tanggal 14 Juli 2024. Bagi peserta yang sudah mendaftar dimohon untuk tinggal mengikuti pelajaran ini. IFGF Men akan diadakan hari Minggu tanggal 14 Juli, pukul 5 sore, bertempat di Indahpuri, mengajak seluruh IFGF Men untuk dapat bergabung dalam acara ibadah ini. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebentar kita mau doa syafaat kita angkat pujian kita. Allahku yang setia. bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menyertai kami di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kelemahan kami mempunyai Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Buat kesehatan Tuhan. Kau pulihkan Bapa kami Tuhan yang pada saat ini sakit penyakit Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, yang ada di gereja ini, yang ada di rumah sakit, yang ada dimanapun berada Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau menjadi Bapa penyembuh di dalam kehidupan kami. Tuhan,
Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Sinaga Bapak, yang kami tahu pada saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan di rumah. Kami percaya Bapak, apapun yang dialami Bapak ini Tuhan, Engkau menjadi Allah atas jawaban doa-doanya Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat Bapak Sinaga. Melalui makanan, melalui minuman, bahkan obat-obat yang dikonsumsinya. Kami juga percaya Bapak, biarlah melalui ini semua kesembuhan terjadi Bapak. Kami rindu juga Bapak, untuk hari-hari berikutnya Bapak Sinaga dapat hadir di gereja ini untuk bersekutu dengan kami Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, agar sukacita penuh juga terjadi buat keluarganya. Karena kami percaya Bapak, Engkau Allah penyembuh di dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat saudara dan saudari kami Tuhan, baik Kak Iren Tuhan, Pak Cecep, Pak Haryanto Bapak, bahkan anak kami Willy Iskia Bapak, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Kiranya Bapak Engkau yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Biar pemulihan terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka juga dapat melayani Engkau Tuhan, sebagaimana kami melayani Engkau Bapak. Kami percaya Bapak, sukacita besar terjadi dalam kehidupan mereka Bapak. Biarlah sakit penyakit mereka ditanggungkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan ini Bapak. Thank you Lord, thank you Lord. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini buat pergumulan jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka Tuhan, tapi kami hanya tahu Bapak Engkau Allah penyedia buat mereka Tuhan. Menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka Tuhan, bahkan sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan, agar mereka dapat bersyukur Tuhan melalui pekerjaan yang Kau sediakan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami pasangan hidup Tuhan, pasangan suami istri Bapak, yang pada saat ini merindukan keturunan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biar benih ilahi tertanam di dalam kandungan ibu-ibu yang merindukannya Tuhan. Kami percaya Bapa, indah pada waktunya itulah janji-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan, tapi yang pasti Bapa, janji-Mu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat yang terbelenggu Tuhan, Engkau yang membebaskannya Tuhan, yang berduka Engkau yang menghiburkannya Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, di setiap hubungan-hubungan yang pada saat ini retak Tuhan, kami tidak tahu hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua Tuhan, pemulihan terjadi Bapa di tempat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu terjadi buat mereka, agar di dalam keluarga ini nama-Mu juga dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian kami Tuhan. Mungkin perekonomian kami tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau juga yang akan memulihkan perekonomian jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Juga berdoa Tuhan, terkhusus buat anak-anak kami yang menjadi generasi penerus kami Bapa di tempat ini Tuhan. Dari anak-anak yang paling kecil, TK bahkan sampai perguruan tinggi Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu terjadi Bapa buat generasi penerus-Mu Tuhan. Kami tahu banyak tantangan ke depan yang mereka hadapi Tuhan. Mungkin kami sebagai orang tua terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau mempunyai Allah yang luar biasa. Masa depan anak-anak kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, yang pada saat ini ada kemalasan buat anak-anak kami, kami patahkan kuasa kemalasan itu Tuhan. Bangkit dan semangat buat anak-anak kami Tuhan, untuk mereka dapat memulai tahun ajaran yang baru Tuhan. Tahun ajaran 2024 sampai 2025. Engkau yang berkuasa memberikan kepintaran, Engkau yang berkuasa memberikan roh hikmat buat anak-anak kami untuk memulai pelajaran mereka, pendidikan mereka di dalam takut akan Engkau Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa. Berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami cintai Bapa. Kami cinta Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Bapa
tanahnya Bapa. Engkau memberkati Bapa, airnya, lautnya Tuhan, bahkan semua tumbuh-tumbuhannya Tuhan akan menghasilkan untuk kesejahteraan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, pemimpin kami yang baru Tuhan yang akan dilantik nanti Bapa ke depan Bapa. Engkau yang berkuasa Bapa, biar roh otoritarmu terjadi buat mereka Tuhan, agar mereka dapat memerintah dengan roh takut akan Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa Indonesia lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia ada di kaki dian-Mu Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuliakan Engkau dalam segenap hatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Batam di mana kami berada Tuhan, di mana kami mencari nafkah Tuhan, di mana kami hidup Bapa. Engkau memberkati kota Batam kami Tuhan, memberkati gubernur kami, wali kota kami, bahkan RT RW kami Tuhan, agar mereka juga dapat memimpin dengan roh takut akan Engkau, agar kesejahteraan kota Batam terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan para investor-investor Bapa untuk menanamkan modal Bapa buat Batam Tuhan, untuk membuka lapangan pekerjaan agar Bapa, kota Batam Bapa, kota yang sejahtera, adil dan makmur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami Tuhan, mungkin yang sudah memberikan bahkan yang tidak dapat memberikan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati mereka Bapa berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya juga Bapa, melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Melalui persembahan ini juga Tuhan, Engkau memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah pujian kita ini, Allahku yang setia. Sekalipun ku
Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam hidupnya. Ada banyak Allah-Allah di tengah-tengah dunia, tetapi mereka bukanlah Yesus yang berkuasa. Dia bukanlah Yesus yang ada sejak semula. Karena itu, kami mau katakan di dalam kehidupan kami, sungguh hanya Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami rindu terus dibangun untuk mengenal, untuk mengerti kebenaran-Mu, firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami untuk mengerti dan untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Silakan duduk saudara. Ya, kita masih di dalam tema kita, Small is Big. Small is big, saudara. Haleluya. Kecil yang berarti. Kalau kita perhatikan gambar di depan, satu bola kecil, tetapi dia bisa mengangkat bola yang lebih besar. Karena bola yang kecil itu bobotnya lebih besar, saudara. Bulan ini dalam tema Small is Big yang didasarkan pada kitab Yosua pasal yang ke-7. Kita mau belajar tentang akuntabilitas yang memainkan peran penting di dalam kehidupan kita, saudara. Yang akan menyingkapkan dosa, pelanggaran yang mungkin tersembunyi. Yang akan mendorong pengakuan kita akan dosa-dosa. Sehingga kita mengambil langkah melakukan pertobatan. Kita mau menegakkan standar kebenaran. Kita mau hidup di dalam komunitas orang percaya. Kita mau saling mengawasi dengan penuh kasih dan di dalam kebenaran demi pertumbuhan kerohanian kita. Supaya setiap kita memiliki integritas, saudara. Sehingga kita tidak akan berlaku seperti apa yang Yosua pasal 7 ayat 1 katakan, saudara. Akan mengambil apa yang seharusnya bukan menjadi bagiannya. Tidak setia kepada apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Small is big. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang kelihatannya kecil, apakah itu negatif atau positif, ini akan memberikan dampak yang besar ujungnya di dalam kehidupan kita. Ahan melakukan dosa tersembunyi, mungkin orang-orang tidak tahu, tapi dampaknya satu bangsa mengalami kekacauan. Saat teduh, sesuatu yang kelihatan bukan apa-apa, kecil, saudara. Tapi ketika kita mengerjakannya dengan setia, dampaknya bagi pertumbuhan kerohanian, dampaknya bagi kekuatan spiritual kita, sangatlah luar biasa. Kita tahu di dalam kehidupan tidaklah selamanya baik-baik saja. Karena itu, kekuatan kerohanian
Ini sangat-sangat kita perlukan. Sehingga ketika mengalami persoalan, kita tangguh, kita cakap, kita sanggup. Karena kita tahu siapa yang akan menolong kita, saudara. Kita mau baca sama-sama Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5. Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5, kalau saudara sudah dapat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk membacanya. Bisa dibaca di depan. Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Terima kasih saudara, silakan duduk. Jadi hari ini kita berbicara, fokus kita dari kedua ayat ini saudara. Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5. Kalau di ayat yang ke-1 dikatakan bahwasanya orang Israel itu menjadi tidak setia lagi. Ayat kedua diceritakan Yosua menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai kota Ai. Dari Yeriko pergi ke Ai. Dan di ayat ketiga, sekembalinya para pengintai ini dari kota Ai ke Yeriko, mereka melaporkan bahwasanya penduduk kota Ai itu hanya sedikit. Bisa dikalahkan dengan kira-kira 2.000-3.000 orang saja. Itu laporan yang diberikan para pengintai kepada Yosua yang meminta mereka untuk pergi mengintai, saudara. Hari ini topik kita di dalam tema Small is Big, kita mau melihat kesatuan dan tanggung jawab kolektif. Saudara, kesatuan dan tanggung jawab kolektif yang kita dasarkan dari Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5, ini akan menekankan pentingnya usaha kita secara bersama-sama, secara kolektif untuk saling mendukung dan menanggung beban satu sama lain di dalam peperangan rohani kita, saudara. Karena setiap hari sesungguhnya ada peperangan yang kita hadapi. Ketika kita berperang saling dukung, saling menanggung beban, saudara, kita akan menang. Tetapi kalau kita berperang sendiri-sendiri, besar kemungkinan seperti apa yang dialami orang Israel di Ai terjadi di dalam kehidupan. Untuk topik ini, coba kita lihat yang pertama, bersatu kita teguh, saudara. Bersatu kita teguh. Di sini kita diajak untuk melihat kekuatan kesatuan. Kesatuan itu menghadirkan semangat. Kesatuan itu melipat gandakan kekuatan, saudara. Kalau sendiri-sendiri, kita gampang sekali untuk menyerah. Tetapi ketika bersama-sama dengan yang lain, saudara, satu dan yang lain bisa saling menyemangati. Tadi di bacaan kita, ayat 4 dan 5, kita melihat gambaran informasi yang diberikan. Ketika orang Israel menghadapi orang-orang Ai, kita lihat kemudian mereka dipukul mundur karena mereka tidak bersatu.
Orang Israel 2.000, 3.000 orang pergi berperang mengikuti laporan yang diberikan pengintai. Sayangnya, dalam kondisi itu, saudara, ketika informasi itu didapat oleh Yosua, dia percaya sepenuhnya akan informasi itu. Sehingga dia berangkatkan 3.000 orang untuk berperang. Padahal sesungguhnya Yosua juga punya pengalaman mengintai. Ketika Musa mengirimkan 12 orang pengintai jauh sebelumnya. Salah seorang dari pengintai yang dikirim Musa adalah Yosua. Dan seorang yang lain Kaleb. Hanya itu yang bisa sampai ke seberang Sungai Yordan. Yang lainnya sudah tewas di padang gurun. Karena apa? Karena informasi yang mereka sampaikan bukanlah informasi yang akurat. Bahkan membuat ketakutan, saudara. Sesungguhnya seharusnya Yosua belajar dari kondisi yang dia dan teman-temannya sendiri pernah alami. Tapi sayang, dalam kesempatan kali itu, Yosua telan bulat-bulat informasi yang disampaikan, saudara. Sehingga tadi hanya sekitar 3.000 orang yang dikirim maju menggempur. Ternyata kemudian mereka kalah, saudara. Dari situasi yang terjadi ini kita mau belajar. Bahwasanya orang-orang percaya itu perlu untuk bersama-sama, saudara. Saling mendukung satu sama lain pada saat pencobaan, pada saat persoalan datang, pada saat tantangan hadir di dalam kehidupan kita. Kalau orang Israel yang 3.000 yang dikirim ke Ai itu, kita lihat kemudian mereka melarikan diri ketika ada 36 orang di antara mereka tewas di dalam peperangan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10 katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Saudara, ketika satu diserang, teman-teman harus membantu. Bukan hanya memikirkan keselamatan sendiri-sendiri. Itulah yang terjadi kepada 3.000 orang yang dikirim oleh Yosua ke Ai, saudara. Ketika ada yang tewas, mereka bukan datang mendukung, mereka melarikan diri. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan keselamatan masing-masing. Kita perhatikan kenyataan pada Yosua pasal 7 ayat 4. 3.000 orang Israel yang berangkat ke Ai itu seperti berperang sendiri-sendiri mereka. Informasi yang salah yang ditelan bulat-bulat, saudara, sehingga keputusan yang dibuat juga salah. Dikirimlah 3.000 orang. Karena informannya katakan 2.000-3.000 cukuplah. Orang di sana sedikit kok. Tapi kalau kita baca kemudian selanjutnya di pasal 8 kitab Yosua ayat 25 dikatakan, kemudian ternyata diketahui ada 12.000 penduduk kota Ai. Wajar kalau mereka kemudian dikalahkan. Informasi yang salah, keputusan yang dibuat juga akan menjadi salah, saudara. Apalagi mungkin orang yang dikirim adalah orang-orang yang suka mementingkan diri sendiri. Di next slide itu ada 2 keping mata uang emas, saudara.
Coba ditunjukkan slide berikutnya. Mata uang kroner ya, ini mata uang yang dipakai di daerah sekitar Skandinavia ya, di Denmark, Swedia, dan beberapa negara yang lain. Ada anekdot yang dituliskan Moody, sebenarnya ini satu cerita. Di sana diceritakannya bahwasanya ada dua cara untuk orang bersatu. Yang pertama, orang bisa bersatu karena mereka membeku bersama. Yang kedua, orang bisa bersatu karena mereka melebur bersama. Dua hal yang berbeda, satu membeku, satu melebur. Kalau membeku artinya suhu diturunkan, melebur suhu dinaikkan, ditingkatkan, saudara. Uang emas aurum, ya, itu titik leburnya itu 1046,18 derajat Celcius, saudara. Jadi kalau dibakar, dipanaskan di atas minimal 1064 derajat Celcius, emas akan melebur. Nah, tapi di bawah itu emas akan menjadi benda padat, saudara. Kalau lebih dari 2.800 bahkan akan menguap. Ya, kalau kita belajar fisika kimia daripada emas, kira-kira begitu ya, saudara. Nah, kalau 2 keping uang emas ini kita tumpuk, kita masukkan di dalam satu wadah, kita isi air. Mungkin wadahnya wadah yang titik leburnya jauh lebih tinggi daripada titik lebur emas. Katakan wolfram, tungsten, yang titik leburnya itu lebih daripada 3.000 derajat Celcius. Kalau 2 keping emas yang kita tumpuk ini kita masukkan di dalam wadah ini, kemudian didinginkan, saudara, katakan mungkin minus 4 derajat atau minus 10 derajat, airnya menjadi beku. Dan emas ini bertumpuk, bersatu, kelihatannya bersatu, saudara. Tapi kemudian ketika suhu dinaikkan, air kemudian mencair, kedua keping mata uang ini kembali bisa kita lihat menjadi 2 keping, saudara. Tapi sekiranya di dalam wadah yang sama, kemudian kita panaskan, katakan 1100 derajat, maka kedua keping emas ini akan melebur. Kalau sudah melebur, meleleh, dia akan meleleh di wadah itu menjadi satu, saudara. Ketika kemudian suhu kembali turun, kita nggak akan melihat lagi 2 keping mata uang emas, tapi tinggal ada 1 keping emas, saudara. Melebur, maka itu menjadi benar-benar menjadi satu. Tapi ketika membeku, bersatu ketika membeku, ketika suhu meningkat, saudara, dia akan terlihat kembali kepada dasar awalnya seperti apa. Orang Kristen perlu bersatu dalam kasih persaudaraan supaya bisa memiliki kehadiran kolektif yang kuat. Perlu melebur sehingga bisa memberikan dampak yang baik, saudara. Tapi kalau bersatunya itu seperti tadi, membeku, saudara, sebentar mungkin ketika masalah datang kembali lagi.
seperti posisi awal. Seperti orang yang dikirim ke Ai, saudara. Persoalan datang, selamatkan diri masing-masing, saudara. Kesatuan akan menguatkan kita dalam peperangan. Kita harus berdiri bersama sebagai komunitas orang percaya, saudara. Karena itu, ayo kita mau diajak, saudara. Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Ayo kita diajak untuk menyatukan kekuatan kita di dalam satu kesatuan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah peperangan yang terus terjadi sepanjang kehidupan kita, saudara. Yang kedua, kita mau bahu-membahu. Bahu-membahu itu artinya kita mau saling menanggung beban satu sama lain, saudara. Bahu-membahu artinya mau memperhatikan yang lain. Bahu-membahu artinya dia tidak lagi seperti yang pertama. Ketika ada persoalan terhadap temannya, itu kan persoalanmu. Bahu-membahu artinya mau saling menanggung beban, saling menolong. Kembali kita perhatikan Yosua pasal 7 ayat 4-5 tadi, saudara. Kedua ayat itu memperlihatkan kekalahan orang Israel di Ai. Itu sebagai konsekuensi daripada sifat individualitas orang Israel masa itu. Sifat dasarnya ternyata seperti itu. Ketika mereka mulai diserang, mereka melarikan diri. Kalau kita perhatikan, saudara, ketika informasi disampaikan kepada Yosua, berbeda sebelum dengan kondisi ketika mereka mau memasuki Yeriko. Mereka datang kepada Tuhan. Kalau di sini enggak, mereka mengandalkan pengalaman masa lalu, tetapi tidak hidup dengan cara-cara yang baik di masa lalu itu. Informasi yang didapat ditelan bulat-bulat, kirimkan pasukan. Kemudian akhirnya sangat mengejutkan, saudara. Informasi itu katakan orang itu sedikit, cukuplah 2.000-3.000 orang. Ternyata ketika sedikit yang maju, apalagi yang maju itu tidak kompak, saudara, mereka dengan mudah dikalahkan. Dan ketika 36 orang ditewaskan dari 3.000 orang, seharusnya mereka masih banyak, masih lebih daripada 2.900. Tapi yang 2.900 lebih ini, saudara, ciut. Semangatnya langsung hancur, saudara. Kenapa? Karena satu sama lain tidak saling percaya. Yang satu lari, yang lain ikut lari, saudara. Pengalaman orang Israel menyerang kota Ai menekankan kepada kita perlunya saling menanggung beban. Banyak, saudara, hal-hal yang perlu kita kerjakan pada saat ini. Kita akhir-akhir ini mulai tahun kemarin mulai melakukan misi ke pulau-pulau di sekitar Kepri, bahkan sampai ke Riau, saudara. Artinya ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Bahkan sebelumnya sebenarnya saudara kita di tempat yang lain juga melakukan misi. Masuk ke Tanjung Hutan, masuk ke beberapa Pulau Asam, Pulau Burung, saudara. Tetapi ketika kita masuk ke sana, ternyata ada banyak sekali yang perlu dikerjakan. Nah, seperti baru-baru ini saya mendapatkan informasi
anak-anak yang di Tanjung Hutan, anak-anak TK, SD, SMP, saudara. Mereka mulai semangat, mereka mulai datang beribadah. Nah, ketika mereka sering berkumpul, ternyata kemudian kita juga tahu persoalan-persoalan kehidupan mereka. Anak-anak ini kesulitan, tidak punya buku dalam belajar. Anak-anak ini memiliki banyak hal yang perlu dibantu, saudara. Nah, siapa yang akan memperhatikan mereka? Saudara, Galatia 6 ayat 2 katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita masih akan masuk ke banyak pulau di sekitar Kepulauan Riau, saudara. Tapi kalau kita bertindak sendiri-sendiri, tidak bertolong-tolongan, saudara, itu akan menjadi pekerjaan yang sepertinya kurang berarti. Kenapa? Karena setelah kita masuk, kemudian kita kembali, siapa yang meneruskan? Persoalan-persoalan mereka, siapa yang bisa mendukung mereka? Ayat ini mengajak kita bertolong-tolonganlah. Di tengah-tengah jemaat kita di tempat ini juga, ada banyak persoalan yang perlu kita saling tolong, saudara. Saling menanggung beban. Demikianlah kita dikatakan memenuhi hukum Kristus. Kalau enggak, kita bersatunya seperti bersatu yang tadi dibekukan, saudara. Bukan seperti bersatu yang melebur. Bersatu yang melebur itu, kita akan memiliki budaya yang sama. Hati yang sama, saudara. Ini sesuatu yang memang perlu dibangun dalam jangka panjang. Budaya mau saling tolong. Orang Indonesia katanya orang yang murah hati, katanya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita melihat, kita mirip orang Israel yang 3.000 orang yang dikirim ke Ai, saudara. Individualitasnya sangat tinggi. Bertolong-tolongan perlu kita bangun menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus kita kerjakan ini akan menjadi satu budaya. Sehingga ketika ada yang memerlukan, kita tidak akan pusing. Karena itu kita tahu mereka adalah bagian kita sendiri, saudara kita sendiri. Roma 12 ayat 15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam kehidupan kita up and down itu terjadi, saudara. Up and down pasti akan kita alami. Ketika itu terjadi pada kelompok yang bersatu seperti yang dibekukan, maka ketika up bisa sama-sama, tapi ketika down, selamatkan diri sendiri. Tapi kalau terjadi pada kelompok yang bersatunya seperti yang dipanaskan sampai mencair, sampai meleleh, benar-benar bersatu. Yang dirasakan teman bisa dirasakannya, saudara. Maka ketika down pun, kita tidak akan meninggalkan teman kita, tapi kita akan saling tolong. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan bisa bersukacita bersama-sama, tapi ketika ada yang menangis, kita entah di mana, saudara.
Seharusnya tak seorang pun yang ditinggalkan, dibiarkan sendiri, saudara. Apalagi ketika ada di dalam penderitaan. Kalau kita mau benar memenuhi hukum Kristus, saudara, kita harus saling mendukung satu sama lain, berbagi suka dan duka untuk tetap kuat dalam pertempuran kita yang mungkin masih sangat panjang ke depan. Salah satu pertempuran kita saat ini, ya kita tahu, kita sering mendoakannya tentang gereja kita sendiri, saudara. Ayo, kita mau berperang bersama-sama. Ada satu kelompok kecil di mana ada anggota keluarganya itu sedang bergumul. Dia begitu cemas, dia begitu takut kelihatan, dia begitu depresi. Kelompok kecil ini kelompok yang memang bersatunya itu seperti yang diuapkan itu, seperti yang dibakar, saudara. Sehingga mereka satu sama lain itu memang sudah dekat. Ketika ada yang kelihatan begitu sedih, begitu depresi, begitu cemas, teman-temannya ini enggak malah menghakimi. Karena di Indonesia sekarang kelihatannya kalau ada satu yang mengalami persoalan, ya banyak tuduhan-tuduhan, saudara. Tapi kelompok kecil ini puji Tuhan enggak seperti itu. Mereka berupaya saling bantu. Mungkin sedikit yang bisa diberikan, dia bantu. Ada yang enggak bisa bantu materi apa-apa, tapi dia mau berdoa. Dia mau mengunjungi. Sehingga orang ini menjadi merasa lebih tenang, lebih kuat. Kecemasannya berkurang, saudara. Sehingga dia bisa berpikir lebih jernih. Beban anggota ini kelihatan menjadi lebih ringan, saudara. Persoalan sebenarnya belum selesai. Tapi ketika ada yang memperhatikan, ada yang mau berdoa, ada yang mau membagikan ayat Alkitab yang meneguhkan, saudara, dia menjadi lebih tenang. Dia lebih bisa melihat persoalan secara jernih. Sehingga perlahan-lahan apa yang dia cemaskan, takutkan, persoalan yang dia hadapi bisa mulai diselesaikan, saudara. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Kita perlu berbagi suka dan duka. Supaya semua kita tetap kuat. Karena setiap kita pasti akan menghadapi peperangan ke depan, saudara. Yang ketiga, melakukan penguatan. Penguatan perlu kita lakukan, sangat perlu kita lakukan, didahulukan pada bagian yang paling lemah, saudara. Saya tunjukkan di dalam satu gambaran rantai. Kalau kita lihat, kalau ada, katakanlah seperti yang digambar itu, ada 1, 2, 3, 4, 5 link rantai, cincin rantai yang membentuk satu rantai, saudara. Link yang ketiga, cincin yang ketiga itu materialnya berbeda. Bahkan diputar begitu saja. Gimana kalau kira-kira dikasih beban 30 kilo? Di mana kira-kira akan terjadi link yang putus, patah, sehingga tidak sanggup menahan beban? Kelihatannya pasti di link yang ketiga, cincin yang ketiga, saudara, itu yang paling lemah. Penguatan perlu, paling perlu, harus diutamakan, diberikan
pada bagian yang paling lemah. Karena itu dalam satu bangunan ya perlu diperhatikan, selalu dipraktikan strukturnya. Mana kondisi yang lebih perlu diperhatikan. Kembali lagi Yosua pasal 7 ayat 4 sampai 5 tadi, Saudara. Bangsa Israel kalah. Kacau. Takut. Karena mereka tidak bersatu secara utuh. Karena orang-orang yang kurang tangguh bukan diberikan pelatihan, bukan dikuatkan. Tapi ketika orang mengalami masalah ditinggalkan sehingga terbunuh. Kalau satu orang diserang kemudian yang lain datang menolong, mungkin penyerang juga berpikir 2 kali untuk terus menyerang. Tapi kalau kemudian ditinggalkan oleh teman-temannya, si penyerang akan semakin ganas, Saudara. Persoalan akan semakin terasa berat kalau kita ditinggalkan. Tapi kalau ada yang mendukung, kita melihat ada harapan, Saudara. Ketika kita melihat harapan, kekuatan kita akan bertambah. Ibrani 10, 24, 25 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat dalam melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo kita diajak selalu memeriksa struktur bangunan kita, Saudara. Di mana yang lemah? Di mana yang perlu penguatan? Kalau komunikasi kita baik, lebih mudah bagi kita untuk tahu yang lemah itu di mana. Informasi lebih lancar. Orang-orang mau menyampaikan. Karena itu komunikasi memang sangat perlu dibangun dengan baik. Bagian yang lemah cepat diketahui. Dan karena kita sudah melebur bersama-sama, yang lemah itu enggak dibiarkan. Tapi akan mendapatkan pertolongan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kita diajak untuk saling memperhatikan. Supaya bisa saling mendorong. Saudara. Janganlah kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri ini, saudara, ini bisa menjadi tanda. Ketika ada di antara kita yang semakin, kemana? Kok semakin sering gak kelihatan? Ini tanda, saudara. Perlu diperhatikan. Ayo saling memperhatikan. Kalau kita nggak mau saling memperhatikan, orang menjauhkan diri kita nggak tahu. Sudah 4-5 kali, bahkan 10 kali nggak datang, kita nggak akan tahu, saudara. Tapi kalau kita mau saling memperhatikan, ketika tanda itu muncul, kita nggak akan biarkan. At least yang satu care group akan tanya, akan telepon, saudara. Nah, saling menasehati, saudara. Itu gampang dilakukan kalau orang sudah dekat, kalau sudah melebur, kalau sudah sering bersama-sama. Tapi kalau baru ketemu, jarang ketemu, menasehati, emangnya lu siapa? Jangan-jangan yang dinasehati malah curiga, saudara. Karena itu kita perlu saling memperhatikan, saudara. Kita perlu tidak menjauhkan diri. Sehingga satu sama lain kita akan menjadi semakin dekat. Orang yang dekat. Seharusnya di tengah-tengah care group masing-masing lebih dekat, saudara. Ya, lebih dekat. Kalau satu care group kesulitan ngobrol, ya perlu dipertanyakan kenapa. Harusnya orang satu care group, satu kelompok senang untuk kumpul bersama. Tapi kalau ada yang sering menjauhkan diri, tanda-tanda ini harus kita perhatikan.
What happened? Apa yang terjadi dengan dia? Ayo kita mau saling memperhatikan, kita mau saling mendorong. Jangan menjauhkan diri. Mau saling menasihati, saudara. Pernah ada sekelompok pemuda merencanakan satu misi, saudara, untuk melayani orang tunawisma. Di Batam banyak ya. Salah satu tempat yang cukup banyak orang tunawisma yang mereka sering tidur malam-malam di sana itu sebenarnya di Engku Putri, saudara. Di museum itu, kalau kita olahraga pagi mungkin, pagi-pagi sekali kita datang ke sana, masih banyak tidur di sana itu, saudara. Mereka tidak punya rumah. Ada sekelompok pemuda melakukan perjalanan misi untuk orang-orang tunawisma. Tapi ternyata di antara kelompok mereka ini ada yang pemalu. Dia nggak tahu nanti apa sih yang mau diomongin. Untuk memulainya gimana. Ya mungkin kalau kita belajar personality, ya mungkin ini kira-kira tipe S. Mungkin S-nya yang high S. Nah ini perlu penguatan, saudara. Nah apa yang mereka lakukan? Oh, ya, si pemalu ini nggak yakin dia bisa berinteraksi nanti dengan orang-orang yang mau ditemui. Apa yang mau dilakukannya dia nggak ngerti. Tapi karena kelompok ini pingin semua kelompoknya itu benar-benar bekerja bersama dengan baik, maka orang ini mereka dukung, saudara. Mereka dorong, mereka perlengkapi, mereka berlatih bersama, mereka berdoa bersama. Mereka tegaskan, kamu punya karunia, mungkin karunia kita nggak sama, tapi perlu juga di situ mereka sampaikan. Nggak sama karunianya, nggak sama skillnya, tapi bisa bekerja bersama-sama. Ketika itu dilakukan, saudara, kemudian ketika misi itu mereka kerjakan, berhasil baik. Nah, kemudian ketika orang-orang sudah selesai, tapi orang yang tadinya pemalu ini, saudara, ketika dia sudah mulai dekat dengan tunawisma yang mereka hubungi itu, dia rajin berkunjung, dia rajin datang ke sana, saudara. Orang tipe S biasanya lebih sabar. Orang tipe S lebih ulet, saudara. Ketika penguatan dilakukan, ternyata orang ini menjadi seorang yang bisa bersinar dalam kelompok itu. Saling memberi semangat dan saling mendukung akan membentengi orang-orang percaya. Memampukan orang percaya untuk berdiri teguh di dalam peperangan, saudara. Dari apa yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kekalahan orang Israel di Ai, saudara. Kita mau memilih untuk hidup di dalam kesatuan. Supaya kita mengerti pentingnya tanggung jawab pribadi maupun kolektif itu penting, perlu. Ahan dia nggak tahu, dia pikir ini kan salah sendiri. Tapi ketika satu kesalahan yang kelihatan kecil mengganggu kelompok yang lebih besar, 36 orang tewas, saudara. Kita perlu selalu menghadapi pertempuran rohani bersama-sama. Kenapa? Karena peperangan, pertempuran yang kita hadapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita tundukkan kepala. Jesus. Haleluya. Tuhan tolong kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Kami mau merenungkannya. Biarlah kesatuan dan tanggung jawab kolektif dibangun di tengah-tengah kami. Sehingga setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami,
kami memandangnya sebagai satu kehormatan untuk kami terlibat di dalamnya. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus berbicara di dalam kehidupan kami. Tidak berhenti sampai di situ. Kuatkan, teguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Terjadi seperti rancangan-Mu bagi setiap kami. Kami mau saling memperhatikan. Kami mau saling tolong ya Allah. Kami mau saling menasihati. Sehingga tak seorang pun kami akan dikalahkan. Setiap kami akan menjadi bagian orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor untuk firman-Nya hari ini. Kita merasa terberkati, amin. Jemaat Tuhan merasa terberkati. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kita dan menjadi peneguhan bagi kita kembali, amin. Sebentar juga kita akan menutup ibadah minggu kita yang super luar biasa ini. Pulang nanti kita akan mengumpulkan juga persembahan ada di sebelah kiri kita, sebelah kiri saya. Kita akan menutup ibadah ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Doa Yabes. Thank you Jesus. Daerahku
kasih. Biarlah seperti pujian kami kepadamu ya Allah. Engkau mempercayakan daerah-daerah yang lebih luas di dalam kehidupan kami. Dan ketika Engkau mempercayakan itu ya Allah, biarlah itu menjadi perluasan kabar baik disampaikan. Bukan untuk kepentingan kami sendiri-sendiri saja ya Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Allah. Perluas daerah-daerah jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu menikmati hari-hari yang baik di dalam Engkau. Dan melalui kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, orang lain melihat ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita mendengarkan firman yang telah disampaikan hari ini dengan baik-baik dan lakukannya. Sehingga setiap kita sungguh Tuhan berkati, terus menjadi orang yang percaya dan diteguhkan di dalam Tuhan. Sehingga pengaruh kita akan terus bertambah-tambah oleh kemurahan Tuhan. Setiap kita menjadi kepala bukan ekor. Diberkati, berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Sakit penyakit disembuhkan. Setiap persoalan kita diselesaikan. Kita bertolong-tolongan menanggung setiap beban. Sehingga Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Biarlah ini terjadi bukan hari ini saja, tetapi sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itu dinyatakan bagi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang pembawa damai kemanapun kita pergi. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan.